kalau kita menginginkan sesuatu, itu nggak menjamin kita bakal bisa sampai akhir. Karena ingin itu ada masanya, Din. Suka sama sesuatu itu ada masanya. Dan kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, belum tentu nanti kita akan menikmati prosesnya. Jadi butuh dan ingin itu itu sama-sama aja nggak cukup. nggak cukup. Kalau misalnya kita mau mencapai kata synchronicity antara tubuh, pikiran, dan jiwa, itu harus selaras. Harus ada di satu garis yang sama. Kalau misalnya tubuh kita doang yang terpenuhi keinginannya, kita nggak akan bisa mencapai kata damai. Dan aku mau tanya nih, kayak misalkan kan kerja juga keputusan besar, dan aku kan pada saat ini belum kerja ya. Ketika aku misalkan dapat panggilan, nah tapi tidak sesuai dengan value kita, dan aku merasa kayaknya juga nggak ada feel nih nanti kalau misalkan gue ambil dan sebagainya, dan akhirnya aku nggak ambil itu karena itu nggak sesuai dengan value aku gitu. Tapi karena tuntutan dari luar dan akhirnya aku nggak ngambil, dan pasti dong ada ocehan dari luar gitu. Ya misalkan orang tua atau sosial kayak, iya kenapa nggak diambil gitu, udah ada kesempatan buat itu tapi lo nggak ambil. Terus kita kasih tahu ya karena itu bukan yang aku inginkan, dan itu gue nggak butuh itu. Kalau misalkan dijalanin juga takutnya kita nggak enjoy dengan hal itu gitu, dan ujung-ujungnya kita bakal keluar, atau misalkan ya udah putus di tengah jalan. Kita udah ngasih tahu kepada orang-orang kayak gitu. Akhirnya ketika kita memutuskan untuk tidak ngambil itu, terus karena ada orang-orang tersebut, ucapan-ucapan orang tersebut, nanti di tengah jalan mungkin sebagian dari kita ada yang merasa kenapa ya gitu, kenapa mulai mempertanyakan. Iya, mempertanyakan kenapa ya gue nggak coba ngambil lagi itu gimana, Mbak? Halo Sobat Bestal, selamat datang. Hari ini kita akan membahas mengapa kita tidak bahagia ketika kita mengambil suatu keputusan. Kita langsung mulai aja kali ya, Mbak. Betul. Poinnya. Mungkin aku bisa jelasin sedikit ya konteks dari pembahasan kita kali ini ya. Aku sering mendengar cerita dari temen aku. Dan aku pun juga mengalami hal serupa ya. Kayak saat dia ngambil satu keputusan tertentu, saat dia udah mulai menjalani keputusan itu, di tengah-tengah, di pertengahan jalan, dia merasa dia udah nggak punya feel lagi untuk menjalani keputusan itu. Maksudnya untuk melakukan hal yang dari awal udah dia putusin. Atau mungkin ada juga yang tetap bertahan saat dia ngambil keputusan tertentu, dia tetap bertahan, tapi di akhir dia merasa ini nggak membuat gue bahagia. Oke. Ini bukan ending buat gue gitu. Dari situ aku pun berpikir seperti ini, Din. Apa sih yang benar-benar harus kita pertimbangin sebelum kita mengambil satu keputusan tertentu? Ya betul. Karena apa yang terjadi sekarang adalah dunia kita ini harus bergerak cepat. Kita harus memutuskan dengan cepat. Entah itu dalam konteks romansa, kayak contoh, kita mau memutuskan dengan cepat, kita harus menikah. Kita udah ngajalin hubungan 2 tahun, 3 tahun, menurut kita itu udah lama kan, kita udah mateng, kita harus nikah. Atau kita mau ngambil keputusan kayak, aduh gue mau kuliah nih, gue merasa butuh kuliah, karena kalau misalnya gue gak dapet pendidikan, atau gue gak punya gelar, gue gak akan diterima di mana-mana. Akhirnya kita cepet-cepet mutusin buat kuliah. Atau dalam kasus lain, orang-orang pada kerja, kita ngeliat kayak, kok gue jadi pengangguran ya, gue mutusin buat kerja, akhirnya kita nerima semua lowongan yang datang, tapi itu lowongan itu nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ituin. Jadi kayak orang tergesa-gesa ngambil satu keputusan tertentu cuma karena pertimbangannya itu nggak luas gitu. Benar. Nah dari situ baru lu mikir. Terus kalau misalnya memang kayak gitu, kalau kita sering ngambil keputusan cepat dan kita berakhir di tempat yang nggak tepat, apa yang harus kita pertimbangin supaya kita bisa ngambil satu keputusan dan kita berakhir di tempat yang tepat gitu. Gitu. Jadi Balulu akan ngebahas secara garis besar, Balulu akan bilang kalau kita akan ngebahas masalah synchronicity. Dia tahu istilah synchronicity gak? Kalau sinkron, balance. Gimana cara hidup kita biar balance antara keinginan dan kebutuhan? Apa hal yang bikin hidup kita balance? Karena zaman sekarang ada beberapa orang mungkin yang Dina kenal cuma sekedar oh ya udah hidup, yang penting gue get by, kayak gue bisa memenuhi kebutuhan gue, yang penting gue bisa makan besok kayak gimana, terus gue bisa kerja, gue pulang, gue ketemu pasangan, atau ya intinya menjalani hidup aja gitu, tanpa bener-bener merasakan hidup gitu.
Kadang juga yang aku rasain ya, aku ngerasain itu juga karena mungkin ada tuntutan dari sosial ataupun keluarga. Bener. Jadi kita sekedar kadang entah itu keluarga atau sosial itu nganggapnya kayak ya udah sih jalanin aja, nanti lu juga bisa menyesuaikan dengan itu. Padahal nggak segampang itu kan gitu. Iya benar, padahal nggak segampang itu. Jadi memang saking banyaknya tuntutan dari luar, kita persempit fokus kita pada satu hal. Entah itu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Betul-betul. Kayak contoh misalnya ada tuntutan dari luar kita harus buru-buru nikah karena usia kita udah tua gitu. Lu nggak mau berakhir jadi perawan tua kan. Jadi kita sempitin fokus kita untuk mencari pasangan yang baik. Jadi kayak udah pasangan mana yang ganteng atau pasangan mana yang berduit gitu kan. Jadi kayak apa yang kita inginkan. Tapi kita nggak mempertimbangkan apa yang kita butuhkan. Betul-betul. Itu bikin kita akhirnya berakhir di tempat yang salah. Itu karena karena ada misalkan tuntutan ataupun ya karena tergesa-gesa itu ya mungkin jadi Tergesa-gesa. kita memutuskan suatu keputusan jadi salah gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Iya benar, benar. Balulu mau cerita sedikit seputar cerita tentang teman Balulu di mana dia memutuskan untuk kuliah, tapi di pertengahan jalan dia nggak menikmati lagi masa-masa kuliahnya ini. Jadi dari awal saat Balulu tanya, terus ngapain lu kuliah kalau misalnya ujung-ujungnya lu nggak menikmati hal ini, kata teman Balulu, dia bilang kalau misalnya ya gue butuh kuliah, gue butuh dapat gelar sarjana karena sekarang kita nggak bisa naik lah ya, industri kerja sekarang butuh gelar, dia butuh prestasi akademik supaya kita bisa dipertimbangkan sebagai kandidat yang tepat gitu kan. Balulu nggak salahin teman Balulu saat dia berpikir seperti itu. Tapi Balulu menyayangkan dia berakhir di tempat yang gak tepat. Bahkan perjalanannya pun kuliah belum kelar gitu, tapi masih di pertengahan jalan dia udah gak menikmati hal itu gitu. Pertanyaannya adalah apakah dia akan bertahan untuk menghabisi masa kuliahnya sesuai dengan yang udah dia tanda tangani di awal, atau dia mutusin untuk berhenti kuliah kayak gitu. Nah dari cerita teman Balulu itu, Balulu jadi berpikir, oh ternyata dia membutuhkan kuliah gitu. Dia butuh kuliah untuk bisa dapat sarjana, tapi dia nggak bener-bener ingin. Ini satu cerita yang menandakan kalau misalnya butuh itu aja nggak cukup. Butuh itu aja nggak cukup. Yang kedua ini cerita tentang ingin. Kayak Balulu kenal beberapa orang yang ibaratnya pengen cowok ini gitu, pengen punya pasangan si A gitu, karena si A itu punya kualitas-kualitas yang dia pengenin, yang dia dambakan. Nah saat dia mulai menjalin hubungan itu, ternyata si A ini punya sikap-sikap atau hal-hal yang nggak bisa dia toleransi gitu. Akhirnya karena dia terperangkap sama pola pikir, aduh gue pengen dia, tapi dia nggak sesuai dengan apa yang gue butuhkan gitu. Akhirnya dia kayak terjebak dalam hubungan yang ya udah kayak gitu, maksudnya kayak ibaratnya hubungan yang oke di sosial media saat dipotret gitu ya tampilannya oke, tapi di dalamnya itu nggak ada yang tahu kalau misalnya mereka tuh suka ribut, suka ini, suka semacamnya. Dan dari situ baru mikir, oh ternyata ingin aja juga nggak butuh. Kalau kita menginginkan sesuatu itu nggak menjamin kita bakal bisa sampai akhir, karena ingin itu ada masanya, Din. Suka sama sesuatu itu ada masanya. Hari ini kita suka makan nasi pakai kentang gitu, hari berikutnya kita suka makan nasi pakai ayam. Kayak ibaratnya kita ingin itu ada masanya. Dan kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, belum tentu nanti kita akan menikmati prosesnya. Jadi butuh dan ingin itu itu sama-sama aja nggak cukup. nggak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih besar dari itu sebelum kita memutuskan untuk ngambil sesuatu gitu. Coba sebelum kita melangkah lebih jauh, Dina pernah nggak sih kayak menghadapi satu situasi di mana Dina harus ngambil satu keputusan, nggak harus besar deh, keputusan sederhana, keputusan kecil. Apa yang Dina pertimbangin sebelum ngambil keputusan itu? Kalau dari aku sendiri, aku ingin itu di awal ya gitu. Makanya ini menarik banget, tadi aku sempat nanya juga kenapa ingin tuh nggak cukup gitu. Kalau aku mikirnya ya intinya aku ingin itu gitu. Dan aku bisa enjoy dengan itu karena aku ingin gitu. Nah ternyata ingin aja itu nggak cukup gitu. Makanya aku penasaran juga nih sama topik kali ini. Iya, kalau misalnya memang ingin dan butuh itu aja nggak cukup, Balulu pengen kasih tahu apa hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita mengambil satu keputusan tertentu. Kalau misalnya kita mempertimbangkan hal-hal ini, ada kemungkinan
besar kalau ke depannya kita akan mencapai kata synchronicity. Hidup kita bakalan fulfill, terpenuhi, hidup kita bakalan bahagia, dan hidup kita lebih ke mencapai kata damai, kayak gitu ya. Kan itu kata damai itu susah banget dicapai, apalagi di zaman sekarang ya, Din ya. Dimana noise dari luar itu banyak banget, dari sosial media, dari orang-orang terdekat kita yang ngomongin kita gitu kan. Kata damai itu suatu pencapaian yang luar biasa menurut Balu. Karena saat kita merasa damai, tubuh kita pun merasa damai gitu. Betul. Jadi nih, Balulu ibaratkan kayak gini. Kalau misalnya kita mau mencapai kata synchronicity antara tubuh, pikiran, dan jiwa, itu harus selaras. Harus ada di satu garis yang sama. Kalau misalnya tubuh kita doang yang terpenuhi keinginannya, kita nggak akan bisa mencapai kata damai. Pun halnya dengan kalau misalnya pikiran kita doang yang terpenuhi keinginannya, kayak contohnya kita berusaha untuk meraih sesuatu ini, kita kan semua prestasi akademik, semua intinya tentang pikiran. Kita nggak akan bisa mencapai kata damai. Oke, benar-benar. Atau kalau misalnya kita cuma memenuhi kebutuhan jiwa kita, kayak contoh kebutuhan jiwa kita apa sih? Koneksi. Kebutuhan jiwa kita apa sih? Kayak punya komunitas, butuh merasa bersama sama seseorang. Itu juga nggak akan bisa kita merasa kata synchronicity. Jadi antara tubuh, pikiran, dan jiwa itu harus ada di satu garis yang sama. Oke. Nah, buat menyederhanakannya kayak gini, Balulu suka berbicara dalam bentuk analogi ya, biar kita bisa nyambung dan biar lebih sederhana. Ada bayangannya gitu. Iya, ada bayangannya. Dina bayangkan sebuah kapal di atas air. Pertama, Balulu mau menegaskan kalau misalnya kapal ini adalah diri Dina. Oke. Kapal ini adalah diri kita ya. Oke, kapal diri kita. Iya, kapal ini sama dengan diri kita. Nah, tapi gini, nggak semua orang dapat kapal. Oh, oke. Ada yang dapat perahu, Oke. ada yang dapat rakit, ada yang dapat boat. Paham kan ya perbedaannya ya? Paham. Kapal ya kayak Titanic ya kan. Perahu yang kayak model kayak gimana, rakit yang cuman kayu doang. Itu menandakan kalau misalnya setiap orang saat masuk ke dunia ini, saat terlahir di dunia ini, nggak selalu dalam kondisi yang sama. Betul. Jadi nggak semua orang itu kapal. Ada beberapa yang rakit, ada beberapa yang perahu. Nah, terus juga nggak semua kapal itu berada di lautan. Ada yang cuma dapat kayak danau, ada yang cuma dapat sungai, ada yang cuma dapat kayak perairan dangkal kayak rawa, atau intinya dia mengapung, nggak selalu di lautan. Itu juga menunjukkan kalau misalnya danau, lautan, rawa, atau sungai itu adalah perumpamaan situasi kita, orang-orang di sekeliling kita, status ekonomi kita. Kalau di lautan mungkin kita dengan status ekonomi yang high, yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita kapal dan kita ada di lautan, anggaplah kita orang yang tinggi gitu. Saat kita terlahir, kita udah terlahir dengan privilege itu dari orang tua kita, ya kayak gitu. Jadi dari sini setiap orang itu punya situasi yang beda-beda, Din. Ya, betul. Tapi problem kita itu sama. Mau lu ada di laut, mau lu ada di danau, mau lu ada di rawa, sungai, problem kita adalah sama. Yaitu kita harus tetap mengapung. Kalau misalnya kita nggak mengapung, kita bakalan tenggelam. Jadi sekalipun orang terlahir dalam situasi yang beda, problem mereka itu sama, yaitu mereka harus tetap mengapung. Nah, apa yang membuat kapal itu mengapung, atau bahkan bisa berjalan, atau bahkan bisa berlayar, itu menurut Balu ada 5. 5 hal ini yang juga akan menentukan kita apakah ada di synchronicity atau enggak. 5 hal ini yang pertama adalah kita butuh jangkar, Din. Fungsinya jangkar itu untuk apa sih? Menjaga kapal tetap di tempat. Biar kalau ada angin dia nggak pergi kemana-mana kan gitu. Menjaga rakit tetap di tempat. Nah, itu yang pertama itu jangkar. Nah, jangkar ini Balulu ibaratkan sebagai value. Value. Jadi sebelum kita ngambil keputusan tertentu, kita harus paham dulu apa value kita. Kalau misalnya Balulu tanya apa yang Dina paham tentang value, itu Dina akan jawab apa? Value itu nilai dari diri kita sendiri. Kayak misalkan passion kita, terus ya, apa yang kita punya dari kemampuan kita itu value kita. Iya, benar. Itu benar. Jadi kalau misalnya kita tahu diri kita, kita paham siapa diri kita akan mudah untuk menentukan apa value kita. Tapi lain halnya kalau misalnya orang yang kebingungan, yang ibaratnya hidupnya nggak ada value-nya gitu. Nggak tahu gue nilai diri gue gimana. Jadi saat dia ngambil keputusan, udah mau ngambil apa gitu, dia nggak menyesuaikan dengan value-nya dia. Anggaplah value Balulu itu keluarga, anggaplah kayak gitu ya.
Nanti kalau misalnya Balu tahu value Balu keluarga, Balu akan ngambil setiap keputusan yang Balu ambil itu harus berpatokan sama value itu. Value itu adalah patokan kita, apa yang menjaga kita tetap di tempat, tetap menjadi diri kita. Oke. Itulah jangkar. Oke, jadi kalau Balulu memutuskan sesuatu, jadi Balu balik lagi ke Balik lagi ke value. value. Jadi balik keluarga lagi. Balulu juga membandingkan gimana kondisi keluarga gua gitu. Iya benar. Misalnya Oh. nih anggaplah kayak gini. Balulu mau ngambil keputusan, oh Balulu mau bekerja di luar kota. Anggaplah kayak gitu ya. Nah tapi sebelum Balulu okein, oke saya mau kerja di luar kota. Balulu akan tanya sama apa value gue. Value gue adalah keluarga. Kalau gue pergi keluar kota, gue akan jauh dari keluarga. Oke. Nah akhirnya Balulu nggak ngambil keputusan itu karena Balulu tahu value Balulu adalah keluarga. Kayak gitu. Jadi selalu get back to value, get back to anchor, jangkar gitu ya. Itu yang menjaga kita tetap jadi diri kita. Oke. Terus apa hal lain yang dibutuhkan kapal untuk tetap sinkron? Dia butuh fuel, dia butuh bahan bakar. Oke. Nah, bahan bakar itu membuat kapal ini bisa berlayar kan. Kalau misalnya kapal yang nggak berlayar itu sebetulnya kapal mati, udah stuck di tempat gitu kan. Nah, Balul mengibaratkan bahan bakar ini sebagai apa yang membuat kita bergerak itu adalah prioritas dan konsistensi. Paham nggak? Jadi, oke, gue udah menyelaraskan value gue saat mau ngambil keputusan, gue udah menyelaraskan value gue. Tapi yang jarang orang tanyakan saat ngambil keputusan adalah apakah gue bisa memprioritaskan hal ini? Oke. Apakah gue bisa konsisten sama hal ini? Pernah Balu dengar satu cerita dari orang yang mungkin gak begitu dekat ya, tapi sekali ngomong tuh dia udah ngasih Balu pelajaran gitu. Kayak dia tahu apa yang bisa dia lakukan, dia tahu apa yang dia putuskan, tapi dia merasa kayak kebingungan gitu. Kok tapi gue nggak merasa fulfill ya, kok gue nggak merasa bahagia ya, kayak dia kebingungan ada di dua tempat secara sekaligus gitu. Kayak dia tahu value-nya, dia tahu ininya, tapi satu hal yang nggak dia punya adalah prioritas. Dia bingung cara memprioritaskan sesuatu antara keluarga sama pekerjaannya dia. Akhirnya dia kebingungan nih, gue kerja, ya gue suka sama pekerjaan gue, dan gue keluarga adalah kewajiban gue gitu. Tapi karena misalnya gue ngambil keputusan ini, kayak ibaratnya gue harus ke tempat kerja, terus gue juga harus paying attention sama keluarga gue, jadi kayak ibaratnya dia overwhelming sendiri, dia stres sendiri. Itu karena kita di awal nggak menentukan prioritas mana yang harus kita tempatkan di urutan teratas. Jadi value itu bukan prioritas maksudnya? Jadi kayak gini, kalau value itu apa yang membuat kita selaras? Maksudnya kalau misalnya gue ngambil keputusan ini selaras gak dengan diri gue? Selaras gak dengan diri gue? Nah kalau misalnya memang udah selaras sama diri gue, pertanyaan selanjutnya adalah apakah gue bisa tempatkan keputusan ini di prioritas teratas atau enggak? Apakah gue bisa konsisten melakukannya secara berulang atau enggak? Karena gini Din, kadang kita tahu value kita, tapi kita nggak bisa menempatkan itu sebagai prioritas kita. Jadi bagaimana value kita dijadikan prioritas gitu? Iya, value kita jadi menjadi prioritas buat kita. Apakah kita bisa? Pertanyaannya itu. Kalau value itu ibaratnya define ourselves lah, Din. Dina adalah orang yang value masalah kesehatan. Jadi saat orang lain nawarin coklat ke Dina nolak. Karena value Dina adalah kesehatan. Itu adalah value itu mendefinisikan siapa diri kita. Nah prioritasnya apa? Gue harus makan sayur-sayuran, gue harus makan ini. Jadi kayak ibaratnya prioritas itu pun sejalan dengan value Dina. Oke, ya benar. Masalah kesehatan gitu ya. Paham. Jadi satu, yang pertama value, yang kedua prioritas dan atau juga konsisten ya. Nah, yang ketiga, kita nggak cuma butuh bahan bakar. Namanya kapal itu nggak cuma butuh bahan bakar supaya bisa jalan kayak itu, tapi dia juga butuh mesin dong. Betul. Kalau misalnya mesinnya rusak, mesinnya ini, ya otomatis tuh kapal juga walaupun bahan bakarnya sebagus apapun, prioritasnya sebagus apapun, konsistensinya bagus, tapi kalau mesinnya nggak bagus, itu akan menghentikan kapal itu di tengah jalan kan. Itu nggak bisa melawan ombak yang besar gitu kan. Nah makanya mesin yang Balu sebut di sini Balu ibaratkan sebagai love and connection. Love and connection. Kita nggak cuma butuh value, kita nggak cuma harus punya prioritas, kita juga harus punya love and connection. Kita harus punya cinta dan koneksi. Saat kita mutusin sesuatu, apakah kita mencintai hal itu? Apakah kita bisa terkoneksi sama hal itu? Pertanyaannya itu, jangan cuma ngambil sesuatu, tapi lu nggak mencintai hal itu. Tapi lu nggak terkoneksi sama hal itu. Karena kalau misalnya lu nggak terkoneksi sama hal itu, Din, kita akan ngerasa kalau misalnya we don't belong here.
Pernah nggak sih Dina ada di situasi di mana Dina nggak merasa kayak Dina cuma melakukan apa yang benar, tapi Dina nggak merasa Dina terkoneksi sama hal itu. Oke, pernah pernah pernah. Iya, jadi itu yang bikin kita ngerasa sepi, itu yang bikin kita ngerasa sendirian, Din. Jadi kita butuh love and connection. Cara kita ngebangunnya adalah love and connection itu nggak bisa dibangun sendirian. Ini harus bareng orang. Jadi makanya itulah kenapa Balul bilang kalau misalnya kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk supaya kita tetap belong here, merasa ada gue tuh bagian dari ini loh, gue ini part dari ini loh. Karena salah satu human needs itu adalah kita serving others atau being with others. Bersosialisasi itu udah jadi kayak human needs dari zaman dulu. Oke, jadi kita butuh mesin ya. Terus yang keempat apa? Namanya kapal, kalau misalnya nggak ada nahkodanya, aneh kan? Iya, Itu kayak betul-betul. kapal hantu jalan sendirian gitu. Makanya kita butuh nahkoda. Kita juga butuh passengers atau penumpang. Nah, nahkoda dan passengers ini baru ibaratkan sebagai purpose. Purpose itu kayak apa yang bisa lo lakuin. Purpose tuh apa sih? Hidup di dunia ini lo punya purpose gak sih? Kayak contoh sekarang nih kita lagi buat podcast. Purpose-nya apa? Tujuannya apa? Untuk ngebantu orang lain yang mungkin punya problem-problem tertentu. Supaya untuk ngebuka pintu bagi orang lain untuk mendengarkan cerita-cerita sederhana dari teman kita. Itu adalah tujuannya. Untuk terkoneksi sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita punya value, kita punya prioritas, kita punya koneksi yang baik sama orang lain, dan kita punya tujuan, itu udah paling kuat, Din. Maksudnya itu udah penggerak paling kuat yang bikin kita sampai di titik dimana kita bisa ngerasa bahagia atau sinkron. Tapi tanpa hal kelima ini, menurut Balulu juga nggak bisa. Nah, hal kelima ini agak tricky karena ada di luar kendali kita. Oke. Yaitu kita butuh angin. Kapal itu butuh angin untuk tetap berlayar. Kalau nggak ada angin, itu juga nggak akan bisa berlayar. Sebagus apapun mesinnya, sebagus apapun bahan bakarnya, ya udah kalau tanpa angin lu mungkin bisa jalan tapi nggak cepat sampai tujuan. Angin itu baru ibaratkan adalah opportunity, kesempatan. Kesempatan ini datangnya dari luar. Ini sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi bukan berarti kalau ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, itu kayak nggak ada, nggak eksis. Justru malah sebaliknya, opportunity ini akan kita temukan kalau kita berada di tempat yang tepat. Opportunity itu kayak apa? Misalkan apakah kayak misalkan ya hal yang kita nggak pikirin dari awal atau kayak gitu? Nah, kalau misalnya opportunity ini memang nggak bisa kita rencanakan dari awal. Karena namanya kesempatan nih, anggaplah kayak Dina pengen kuliah di tempat tertentu nih ya. Tapi untuk masuk ke universitas itu harus ada seleksi tesnya, nilainya harus bagus, atau ada seleksi fisik, atau anggaplah seperti itu nih ya. Nah, itu di antara 1.000 orang pendaftar, cuman 10 orang dong yang keterima kan ibaratnya. Nah, kesempatan itu jadi sesuatu yang sempit gitu. Ada di luar kendali kita. Tapi bukan berarti kesempatan itu nggak ada. Ada kesempatan 10 orang itu, cuman kayak jauh banget gitu kerasanya. Makanya kalau misalnya dibilang, kenapa ada orang yang udah memenuhi hal itu, kayak contohnya value-nya udah bagus, prioritas dan konsistensinya udah bagus, koneksinya udah bagus, terus juga dia punya purpose, dia punya tujuan, tapi kenapa kok dia masih gagal? Pernah gak sih nemuin ada orang yang udah bagus secara kualitas luar dalam tapi dia masih gagal? Itu karena gak ada yang kelima ini adalah kesempatan. Kadang itu ada di luar kendali kita, Din. Kayak gitu. Makanya kita harus jadi open-minded. Kalau misalnya kita open-minded, kita terbuka untuk setiap kesempatan. Mungkin. Dan kalau misalnya kita open-minded, karena kayak gini, Din, logikanya. Kalau misalnya kita close-minded, kita akan berpikir kalau kesempatan itu cuma ada di satu tempat. Tadi kayak yang tadi kasus mau masuk universitas cuman ada 10 orang yang diterima, kita cuman akan berpikir kalau misalnya kesempatan gue ada di sini, gue akan bisa bagus kalau misalnya gue bisa masuk ke universitas ini. Tapi saat dia nggak diterima, udah dia ngedown, dia menganggap kalau dirinya itu nggak kompeten, dan akhirnya dia menganggap udah dia putus asa kayak gitu. Karena Aku mau nanya Mbak, kan kayak zaman sekarang tuh kayak ada tulisan kayak tuntutan gelar. ya. Nah, ketika misalkan analoginya kita kayak gitu tuntutan gelar, terus kita lulus dari kuliah, tapi kita udah punya semua tuh kayak yang tadi Mbak Lulu bilang dari yang pertama sampai akhir. Nah, tapi karena ada tuntutan gelar itu, akhirnya kita nggak open minded, nggak membuka semuanya. Jadi kita stuck di situ aja itu. Jadi itukah yang dinamakan opportunity? Iya, baru rasa itu juga termasuk karena kayak yang Dina maksud di sini karena kita ngincer gelar ini ya, atau karena dari maksudnya kita pokoknya harus S1 gitu. misalkan gini, apa namanya,
karena kita misalkan passion-nya misalkan di keguruan gitu, udah dari awal di keguruan kita juga cinta itu, emang itu keinginan kita, emang itu kebutuhan kita, tapi karena itu yang kita inginkan, tapi kita nggak open minded ke semuanya gitu, jadi kita nggak ada kesempatan ke yang lain. Oh, kayak gini, Din. Kalau misalnya itu kita harus pindah pindah bidang jadi nggak kayak keguruan kayak yang tadi Dina bilang, menurut Balulu itu kita akan mengkhianati satu poin yaitu value kita. Oh, oke. Jadi kita tetap harus membuka kita harus tetap open minded masalah gelar ini, tapi kita harus pastiin kalau itu yang sesuai dengan value kita gitu, Oke, Din. oke. Boleh jadi di sini kita nggak diterima, tapi boleh jadi di tempat lain dengan gelar yang sama kita diterima gitu. Maksudnya terbukanya opennya tuh untuk hal itu. Oke. Tapi bukan berarti kita harus yang tadinya keguruan tiba-tiba jadi dokter gitu kan. Oke. Takutnya nanti gara-gara pengen saking open mindednya jadi nggak nyambung. Oke, jadi sesuaiin dengan Harus tetap balik lagi ke value kita. value kita, siapa Oke. diri kita kayak Oke. gitu. Tapi ya kayak gitulah ya. Opportunity ini bakalan kita raih kalau misalnya kita open minded sama segala hal gitu ya. Selama kita pastiin kalau misalnya hal itu sesuai dengan value kita. Tapi kan kebanyakan orang sekarang kan merasa kalau misalnya gue cuma bagus di tempat ini, gue cuma bakalan bisa bagus di tempat ini, kayak jadi kognitif bias gitu loh, Din. Kayak orang menganggap kalau misalnya kuliah di universitas ini lu udah dicap bagus. Oke. Memang banyak orang terperangkap dengan pola pikir yang seperti itu ya. Kita nggak bisa bohong kalau misalnya kita kuliah di tempat anggaplah di satu universitas tertentu, orang akan mengecap kita, wah lu orang hebat. Emang banyak orang yang kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita mendefinisikan diri kita menurut penilaian orang doang, eksternalnya mungkin kita bagus, tapi internalnya apa yang kita rasain gitu, apakah kita akan mencapai kata sinkron? Menurut Balulu enggak kayak gitu. Jadi ada 5 hal ya, Din, yang harus kita punya sebelum kita mutusin untuk mengambil sesuatu. Yang pertama value, yang kedua prioritas, yang ketiga koneksi yang bagus sama orang lain atau cinta, yang keempat purpose, kita harus punya tujuan, dan yang kelima kita harus punya kesempatan. Kalau misalnya kita punya 5 hal itu udah checklist semua nih ya. Balulu saranin jangan ragu untuk ngambil hal itu. Udah langsung aja. Karena menurut Balulu kalau misalnya kita udah memiliki semua itu, nanti ke depannya semua hal itu yang akan menjaga kapal kita untuk tetap berlayar. Bukan tenggelam. Tapi kadang-kadang ya Mbak, kan keputusan itu kadang bener-bener mepet banget gitu ya, mepet banget, dan kadang itu yang bikin sulit itu kadang nabrak-nabrak semua poinnya. Ya kalau bisa ini kita udah checklist udah yang poin pertama iya, tapi poin-poin yang lain aduh nggak sesuai yang kadang nggak sesuai sama poin yang pertama, itu yang sering terjadi ya, yang poin pertamanya tuh ya sering nggak terpenuhi gitu, nggak sesuai dengan value kita, terkadang kayak gitu. Karena nggak sesuai dengan value kita, nah makanya tuh jadi kemana-mana, jadi koneksinya juga kurang gitu ya kan jadinya. Nah itu sering terjadi tuh, jadinya kayak gimana tuh Mbak? Kalau memang mepet banget gitu, kadang kita cuma mentingin kayak ya udah akhirnya gue ngejalanin aja gitu, karena ya tuntutan juga gitu. Oh, jadi di sini yang dinatekanin adalah kita nggak punya waktu lama untuk memutuskan gitu. Dan ya udah, maksudnya dengan apa yang ada, orang merasa terdesak untuk itu walaupun 5 hal itu nggak terpenuhi. Ya, Kayak iya. gitu. Menurut Balulu kayak gini, Din. Memang kita nggak selalu punya waktu banyak untuk menunggu 5 hal ini ke checklist semua ya, Din ya. Cuman Balulu rasa kayak gini, kalau misalnya memang itu keputusan kecil yang emang bisa kita handle, bisa kita atasin, dan gak memakan waktu bertahun-tahun, gak apa-apa. Maksudnya 5 hal itu gak perlu ke checklist. Asal ada 1-2 ke checklist pun itu gak apa-apa. Tapi dengan catatan itu hal sederhana, hal kecil yang bisa dilakuin dalam waktu cepat gitu. Tapi kalau keputusan besar, kayak contoh menikah, kayak kuliah, atau ngambil keputusan besar kayak pergi keluar kota untuk bekerja dan menetap di sana, menurut Balulu 5 hal ini harus benar-benar ke checklist semua. Kalau pekerjaan tuh masuk nggak keputusan besar gitu? Menurut Balulu itu masuk, karena kalau misalnya kalian termasuk orang yang menganggap sepele masalah kerjaan, yang ibaratnya cuman masuk keluar, ya kalian nggak akan memikirkan 5 hal itu. Kalian sekedar checklist 1, checklist 2, ya udah gue masuk. Tapi kalau kalian menganggap serius masalah pekerjaan ya, itu kalian harus checklist 5 hal itu, Din. Karena pekerjaan ini adalah portofolio kita.
nanti portofolio kita ini akan menentukan kita ke depannya di mana, Oke. gimana. Ini Balu juga mau share hal kecil ya, berhubung dengan mention masalah pekerjaan. Balu di sini berusaha untuk bersikap vulnerable. Balu mau cerita tentang masalah Balu kayak gini. Dari awal saat Balu lulus sekolah, Balu mutusin untuk sign up di kantor A. Karena Balu pikir kantor A ini pekerjaannya sesuai dengan bidang Balu waktu sekolah. Balu kan waktu sekolah ini administrasi perkantoran. Oke. Dan Balu kerja di kantor yang tentang masalah intinya masalah administrasi perkantoran. Tapi kalau secara passion, Balu nggak ada di passion di situ gitu. Secara value. Secara value, secara passion, secara purpose, semuanya nggak matching sama hal itu. Tapi cuman satu hal yang di situ adalah Balulu kayak punya skillnya doang, punya bahan bakarnya doang nih kayak gitu. Nah akhirnya Balulu tetap ngejalanin pekerjaan ini bahkan hampir selama 8 tahun. Tapi itu nggak enjoy gitu? Iya, boleh dibilang Balu mempertimbangkan diri Balu kayak gini. Balu punya konsistensi. Balu tahu cara menempatkan prioritas. Pekerjaan ini adalah prioritas Balu dan konsisten gitu. Balu selalu itu. Balu menganggap kalau misalnya tingkat konsisten Balu itu tinggi karena setelah 8 tahun dan gue nggak menikmati itu kan gue tetap stay di situ gitu. Nah, tapi yang nggak Balulu itu adalah nggak ada emosi dalam hal bekerja, kayak ibaratnya kayak robot, paham gak sih? Paham. Kayak lu cuman datang kerjain kerjaan lu sampai terus pulang. Iya, terus pulang. Kayak nggak ada emosi, nggak ada love, nggak ada koneksi yang bagus sama orang-orang di sekitar Balulu. Ya betul. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya dari awal kalau tadi Dina tanya kalau masalah pekerjaan kita perlu juga nggak mempertimbangkan hal ini. Menurut Balu penting. Karena nih nanti kalau misalnya Balu keluar dari tempat pekerjaan ini, orang akan kenal Balulu sebagai backgroundnya admin gitu, bukan background sesuai dengan passion Balulu. Dan kalau misalnya Balu mau bekerja lagi sama orang lain, orang akan melihat oh kemampuan lu ya udah admin kayak gitu. Balu akan ditempatkan selanjutnya di tempat yang sama gitu. Padahal passion Balulu bukan itu gitu kan. Makanya penting dari awal lu harus mastiin tempat kerja lu itu harus sesuai dengan 5 checklist ini, sesuai dengan value lu, sesuai dengan diri lu. Ya, biar lu menikmati hal itu, biar kerja kerasa nggak kayak kerja gitu. Dan aku mau tanya nih, kayak misalkan kan kerja juga keputusan besar dan aku kan pada saat ini belum kerja ya. Nah mungkin di sini juga ada yang ngerasain apa yang aku rasain ya. Terus jadi aku belum kerja dan sekarang kan aku udah tahu tipsnya nih. Jadi kita harus memenuhi 5 tadi. Nah ketika aku mau kerja dan aku ketika aku misalkan dapat panggilan, nah tapi tidak sesuai dengan value kita dan aku merasa kayaknya juga nggak ada feel nih nanti kalau misalkan gue ambil dan sebagainya, dan akhirnya aku nggak ambil itu karena itu nggak sesuai dengan value aku gitu. Tapi karena tuntutan dari luar dan akhirnya aku nggak ngambil, dan pasti dong ada ocehan dari luar gitu. Ya misalkan orang tua atau sosial kayak iya kenapa nggak diambil gitu, udah ada kesempatan buat itu tapi lo nggak ambil, terus kita kasih tahu ya karena itu bukan yang aku inginkan dan itu gue nggak butuh itu. Kalau misalkan dijalanin juga takutnya kita nggak enjoy dengan hal itu gitu, dan ujung-ujungnya kita bakal keluar atau misalkan ya udah putus di tengah jalan. Kita udah ngasih tahu kepada orang-orang kayak gitu. Akhirnya ketika kita memutuskan untuk tidak ngambil itu, terus karena ada orang-orang tersebut, ucapan-ucapan orang tersebut, nanti di tengah jalan mungkin sebagian dari kita ada yang merasa kenapa ya gitu, kenapa mulai mempertanyakan. Iya, mempertanyakan kenapa ya gue nggak coba ngambil lagi itu gimana Mbak? Iya, itulah kenapa kalau misalnya makanya hal kelima ini agak tricky, yaitu opportunity. Kayak misalnya nih kita udah berusaha dengerin kata hati kita udah berusaha untuk matchingin semua sama value kita sama ini. Tapi kalau nggak ada opportunity, nggak ada hal yang ngebuka kita untuk mempermudah jalan kita, itu akan membuat kita mulai terpengaruh sama noise dari luar. Kayak orang tua mulai ngomong, lu sih nggak ngambil kerjaan itu, jadinya sekarang lu jadi ini kan. Terus tekanan lagi dari luar, aduh teman-teman gue udah pada kerja, gue doang yang jadi pengangguran. Makanya hal kelima ini harus ada, Din. Tapi kalau misalnya memang kayak begitu kasusnya, kalau misalnya memang Balulu ada di situasi seperti itu, sebenarnya kayak gini. Saat Balulu bilang sebelum memutuskan untuk ngambil kerja lu harus mempertimbangkan dengan serius, bukan berarti kita close sama apa yang nggak sesuai dengan passion kita. Karena gini loh, nggak ada salahnya kalau misalnya kita mulai ngambil kesempatan. Kadang gini, Din, kadang value itu membingungkan. Kadang kita berpikir kalau misalnya value kita ini,
Kadang kita berpikir kalau keinginan kita adalah ada di passion A gitu. Nah, tapi kerjaan ini menawarkan passion yang B gitu kan. Kalau misalnya kita berpaling langsung karena, oh ini bukan passion gue A, tanpa berusaha untuk menganalisa lebih lanjut atau menyelidiki lebih lanjut, menurut Mbak Lulu itu juga akan menutup pintu kita untuk menjadi damai gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita harus ngambil dulu, Oke. coba dulu dengan on purpose gitu, dengan tujuan untuk menyelidiki apakah ini Ini bakalan sesuai dengan iya value kita. sesuai dengan value Kadang kita. kita juga nggak tahu value kita ya, atau Iya, mungkin kadang ragu. value kita itu kadang membingungkan. Karena untuk mencapai kata sinkron itu maksudnya boleh jadi kita kayak udah menjudge pekerjaan ini nggak sesuai value kita, padahal kita belum mengalami kerjaan ini. Oke, benar-benar. Boleh jadi saat kita masuk, ternyata pekerjaan ini menolerir kita untuk, anggaplah value kita keluarga, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kayak ibaratnya di pekerjaan ini kita boleh WFH, Oh, atau benar mungkin juga. Sabtu Minggu kita dikasih waktu libur di mana kita bisa menikmati sama keluarga. Jadi coba dulu, tapi ada masanya, on purpose dengan tujuan tertentu. Oke. Kayak gitu. Itu menjawab banget sih pertanyaan aku, karena aku ngerasainnya itu gitu. Aku misalkan aku nggak enjoy dengan putusan aku, atau kadang aku kadang aku mengikuti apa value aku, sehingga aku ya menutup jalur yang lain gitu, nggak Iya. ngasih kesempatan yang lain gitu ya untuk mencoba hal lain. Jadi kadang aku terpengaruh sama ucapan dari luar, ya kenapa lu nggak ngambil itu? Jadinya aku jadi ujung-ujungnya nyalahin diri sendiri, karena ya itu kan nggak sesuai dengan value gue. Terus ketika gue memutuskan untuk itu, kadang orang-orang langsung menjudge kayak gitu, dan akhirnya akunya jadi nyalahin diri lagi gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh nggak nyalahin diri kita gitu ketika ya udah kita udah mantep. Aku rasa kalau misalnya kita mengenal siapa diri kita, kalau misalnya kita udah berdamai sama siapa diri kita, suara-suara yang datang dari luar itu cuman akan jadi noise buat kita. Bahkan sekalipun suara itu datangnya dari orang-orang terdekat kita, kayak orang tua kita, teman kita, atau mungkin pasangan kita. Jadi gini deh, kalau misalnya untuk mencapai kata synchronicity, pertama kita juga harus paham dulu siapa diri kita. Karena kita nggak bisa menentukan value kita, prioritas kita kalau kita nggak paham siapa diri kita. Jadi segala sesuatunya harus back to ourselves gitu. Back to ourselves. Kita nggak akan mencapai kata damai kalau kita belum berdamai sama diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya kita belum berdamai sama diri kita sendiri, apa yang terjadi? Suara dari luar itu akan memengaruhi kita. Belum nggak bisa menyalahkan orang yang merasa frustrasi karena orang-orang di sekitarnya itu menekan dia untuk melakukan sesuatu. Kadang dunia memang sekeras itu, kadang memang banyak orang di luar sana yang nggak mendukung kita, yang nggak mengini. Tapi Balulu pun pernah berada dalam situasi itu gitu, dimana Balulu mulai meragukan keputusan Balulu. Balulu mulai menganggap kalau misalnya apa jangan-jangan gue ceroboh ya, apa jangan-jangan gue nggak masuk akal ngambil keputusan kayak gini. Tapi Balulu selalu balik saat Balulu ada di situasi itu, Balulu selalu pull back. Karena cara untuk mematikan noise adalah kita shut down. Kita shut down dari orang-orang di sekitar kita shut down dari teman-teman kita, dan kita balik lagi ke diri kita. Tanya, apa yang lu rasakan? Balulu selalu bertanya, apa yang lu rasakan, apa yang lu inginkan, apa yang lu butuhkan. Jadi kalau misalnya memang Balulu merasa kayak gitu, dan Balulu bertanya hal itu sama diri Balulu akan reminder lagi siapa diri lu. Saat Balulu udah merasa siap lagi, Balulu baru terjun lagi ke Balulu mulai nyalain lagi semua suara-suara itu. Karena kita juga nggak bisa shutdown terus-terusan shutdown. Kita jadi orang yang tertutup banget gitu, kayak gitu kan. Jadi orang yang nggak menerima pendapat dari luar. Tapi saat kita mulai frustrasi sama pendapat dari luar, shutdown dulu, kita perbaiki diri dulu, mantepin diri kita dulu sebelum kita mulai ngadepin orang lain. Oke. Dan aku mau nanya soal pengalaman dari Balu, nggak apa-apa ya? Aku dari pengalaman Balu. Nah, jadi kan Balu punya pengalaman Balu ngejalanin pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion Balu selama 8 tahun gitu. Nah, dan itu nggak sesuai dengan passion Balu. Nah, gimana kalau misalkan Balu tuh mau keluar dari situ tapi nggak ada kesempatan yang di passion Balu gitu, itu gimana caranya? Balik lagi ke value Balulu. Apakah Balulu mau? Balulu selalu nanyain ke diri Balulu ya. Oke, gue tahu kalau misalnya kalau gue keluar dari sini, gue nggak tahu masa depan gue seperti apa. Apakah gue akan benar-benar mendapat dream job gue sesuai passion gue atau enggak? Itu sesuatu yang uncertain, yang nggak pasti.
Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah gua mau menghabiskan 5 tahun berikutnya duduk di sini di tempat yang sama melakukan pekerjaan yang sama? Apakah gue punya bayangan kalau misalnya gue akan menghabiskan masa depan gue dengan melakukan hal yang sama? Dan suara di kepala Balulu selalu berteriak, enggak. Suara di kepala Balulu, enggak cuma di kepala Balulu, yang tadi Balulu bilang ya, ada 3 hal untuk supaya kita bisa sinkron. Pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan masing-masing dari semua itu, pikiran, tubuh, dan jiwa, Balulu mengatakan tidak. Jadi mungkin kayak gini, mungkin cuma tubuh doang yang bilang iya gitu. Makanya Balu tetap sehat gitu untuk melakukan pekerjaan ini ya. Tapi secara kepala dan secara jiwa itu enggak ada di garis yang sama. Jadi kalau misalnya Balu tahu tiga-tiganya ini nggak bisa agree, Balulu tetap akan keluar dari situ. Balulu nggak mengkhawatirkan apakah di luar akan ada kesempatan atau enggak, karena Balulu percaya kalau misalnya kesempatan itu memang sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, tapi bukan yang nggak ada. Balulu hanya perlu mencari ke tempat yang tepat. Jadi Balulu memutuskan untuk kayak nggak apa-apa keluar, tapi dalam keadaan kita belum ada pegangan gitu, itu Iya, nggak apa-apa. itu balik lagi ke strategi kita dan kondisi kita sih ya Din ya. Karena tiap-tiap orang pasti beda. Mungkin mereka kayak penopang keluarga gitu. Kalau misalnya dia keluar nggak ada yang membiayain hidupnya kan, itu kan agak sulit ya kalau tiba-tiba kita keluar tanpa strategi. Makanya kita butuh strategi. Hidup ini kadang bisa dibilang sederhana enggak, tapi juga kompleks juga enggak terlalu gitu ya. Tapi yang penting kalau misalnya kita mengambil sesuatu dan kita sadarnya itu dalam berarti bukan kayak gue pengen, gue mau, gue ini, intinya gue. Tapi kita ini kan hidup sama orang lain, dan maksudnya kita sadar, aware-nya itu juga sama orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya gue keluar dari sini, impact-nya ke gue apa, impact-nya ke orang lain apa, itu yang baru katakan kita sadar gitu ya. Kalau misalnya kita sadar apa impact-nya, saran dari Balulu nggak apa-apa, ambil aja hal itu. Oke. Ya kayak gitu. Jadi apa nih yang bisa kita penonton dapat dari pembahasan kali ini? Kita baru mau menyimpulkan pembahasan kita kali ini ya. Pokoknya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk mengambil keputusan tertentu, pikirkan 5 hal ini. Ingat ya teman-teman, ingin dan butuh itu aja nggak cukup. Betul. Tapi 5 hal ini kalau misalnya ke checklist semua, Balulu bisa jamin kalau misalnya kalian mungkin akan bahagia, nanti kalian mungkin akan berdamai dengan diri kalian dan dengan orang-orang di sekitar kalian, yaitu yang pertama adalah value, yang kedua adalah prioritas dan konsistensi, yang ketiga adalah cinta dan koneksi yang bagus, yang keempat adalah tujuan, purpose, dan yang kelima adalah kesempatan. Kalau 5 hal ini udah datang ke kalian, jangan ragu untuk menyambut hal itu gitu. Oke. Kayak gitu, itu yang akan membuat kita insya Allah ke depannya bisa damai sama diri kita. Oke. Ya kayak gitu. Jadi pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai topik-topik kita, kalian bisa bantu subscribe, like, dan juga share video-video kita. Ya, dari aku Lulu. Aku Dina. See you in the next episode. Bye.